Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa memuji, memuliakan namanya dalam keadaan apapun. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Tuhan kami, Allah Bapa kami yang baik, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha tinggi, yang memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami diberikan kelayakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, karena hanya nama-Mu lah yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Karena kebaikan Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kita, kebaikan yang tak pernah habis, kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau angkat pujian berikutnya, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Karena kasih setiamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami mau datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. Sedu Xinjing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，有同真理玛利亚所生，在本地比拉多受架受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天。坐在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信十二宫的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们用的饮食，正日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Shalom saudara-saudari, senang bisa bertemu kembali di Kebaktian Revival GMI Gratia. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Hidup sebagai Sahabat Allah. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang masih diperdengarkan di tengah-tengah kami. Dan ketika nanti kami akan membaca juga merenungkan firman-Mu, kami memohon kepadamu Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, membukakan kebenaran kepada kami semua untuk kami lakukan dan hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan yang akan kita baca terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22 ini merupakan satu bagian yang cukup panjang
Karena itu saya akan membacakannya dari ayat 9 sampai ayat 14 saja. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya berbincang dengan seorang jemaat senior lewat telepon. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang meresahkan hatinya. Hal yang meresahkan tersebut tentang seorang pemudi yang aktif di gereja dan juga terlibat di dalam pelayanan. Akhir-akhir ini pemudi tersebut menjalin pertemanan yang cukup akrab, cukup dekat dengan seseorang yang dikenal kurang baik di lingkungannya. Orang ini dikenal kurang baik bukan karena dia pernah membunuh, bukan karena dia pernah merampok, bukan juga karena dia pernah merebut suami orang, bukan karena itu. Orang ini dikenal tidak baik atau kurang baik karena dia sering menjelek-jelekan orang lain. Dia beberapa kali mengadu domba orang lain dan omongannya dikenal cukup kasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, waktu berjalan beberapa saat, apa yang dikhawatirkan oleh jemaat ini sudah mulai terlihat di dalam diri si pemudi. Si pemudi ini terlihat sudah mulai berubah. Tanpa dia sadari, omongannya sudah kasar. Kemudian dia mulai sering memberontak dan mulai sering memprotes sesuatu yang tidak perlu diprotes. Dia masih terlibat di dalam ibadah dan juga pelayanan, tetapi sering kali melakukan pelayanan dengan bersungut-sungut. Dan ketika ibadah selesai, persekutuan selesai, dia selalu ingin cepat-cepat pulang karena ingin bertemu dengan temannya tersebut. Padahal sebelum berteman dengan teman tersebut, dia selalu rajin ikut bekerja, membantu pekerjaan yang biasanya dilakukan bersama-sama setelah persekutuan selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa dengan siapa saya berteman, dengan siapa engkau bersahabat, itu sangat penting karena persahabatan akan membawa, sedikit banyak akan membawa pengaruh terhadap saya dan saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berbunyi demikian, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang baik di dalam diri kita bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk ketika kita salah memilih sahabat atau salah memilih teman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita untuk sekali lagi melihat seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, di dalam Kejadian yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Tokoh tersebut adalah Nuh. Nuh menjalin persahabatan bukan dengan orang yang salah. Nuh menjalin persahabatan dengan pribadi yang benar karena dia menjalin persahabatan dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca memberikan gambaran kepada kita tentang keadaan bumi dan juga keadaan manusia pada zaman Nuh hidup. Bumi sudah sedemikian rusak dan penuh dengan kekerasan. Dan manusia yang hidup di dalamnya menjalankan kehidupan yang rusak,
moral manusia sudah sedemikian rusak, sehingga perbuatan-perbuatan yang mereka hasilkan adalah perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan di hadapan Tuhan. Sedemikian hebat kejahatan manusia, sehingga Tuhan katakan, "Aku menyesal telah menciptakan mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan manusia yang sedemikian jahat, tentu saja Nuh tidak dapat menemukan satu orang pun yang bisa dijadikan teman atau bisa dijadikan sahabat yang benar. Karena itu Nuh tidak menjalin persahabatan dengan dunia. Nuh tidak menjalin persahabatan dengan orang-orang dunia pada saat itu. Karena Nuh sadar ketika dia menjalin persahabatan dengan dunia, ketika dia menjalin persahabatan dengan orang-orang dunia pada waktu itu, maka dunialah yang akan mempengaruhi hidupnya. Dunia akan gampang menarik Nuh untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Memang pada saat itu Nuh masih hidup di dalam dunia dan masih berhubungan dengan orang-orang dunia, tetapi dia tidak mau menjalin persahabatan dengan dunia dan juga orang-orang dunia. Nuh yang saat itu bertekad untuk tetap mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, tetap menjalin hubungan persahabatan dengan Tuhan. Tak ada satu waktu pun di mana Nuh tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nuh hidup bergaul akrab dengan Allah. Dengan hidup bergaul atau hidup bersahabat dengan Allah, maka Tuhanlah yang akan mempengaruhi hidup Nuh. Kebenaran dari Tuhanlah yang akan mempengaruhi kehidupan Nuh. Kebenaran dari Tuhanlah yang akan menguasai hidup Nuh. Kebenaran dari Tuhanlah yang akan dilakukan oleh Nuh di dalam semua aspek hidupnya. Apapun yang dia lakukan, Nuh tetap melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam ayat 6 dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Mengapa bisa demikian? Apakah karena Nuh adalah orang yang sempurna di hadapan Tuhan? Apakah Nuh merupakan orang yang tanpa dosa dan tanpa cela sehingga dia bisa demikian? Tentu saja tidak. Nuh pasti juga punya cela, punya dosa, tetapi itu membuatnya sadar bahwa dia manusia lemah, manusia yang penuh dosa, manusia yang juga bisa punya yang juga punya kecenderungan untuk mudah dipengaruhi oleh kejahatan. Karena itu Nuh sadar betul dia butuh anugerah Tuhan, dia butuh bergantung kepada Tuhan sumber kebenaran supaya menjaga hidupnya, supaya hidupnya bisa tetap di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh bisa tetap hidup dan menghidupi kebenaran juga karena dia tetap terhubung kepada Allah sumber kebenaran. Ketika kita menjalin persahabatan dengan Allah, itu juga berarti kita terhubung dengan Allah yang akan mengalirkan kebenaran ke dalam kehidupan kita, yang akan mengalirkan damai sejahtera, yang akan mengalirkan sukacita ke dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun Nuh sendirian hidup dalam kebenaran, dia tetap merasakan sukacita karena dia tetap terhubung kepada Tuhan sang sumber sukacita dan juga kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, masyarakat atau penduduk yang hidup di daerah yang sulit mendapatkan air akan sangat senang ketika mereka dihubungkan dengan sumber mata air. Mereka tidak perlu lagi berjalan sekian kilometer untuk mendapatkan air. Sekarang mereka sudah terhubung dengan mata air dan air itu sudah mengalir langsung ke dalam rumah mereka. Dulu mereka kekurangan air, dulu mereka menderita, tetapi sekarang mereka senang karena mereka sudah mendapatkan air dan terhubung langsung kepada sumbernya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Nuh. Dia tetap terhubung dengan sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber damai sejahtera, dan sumber sukacita.
Bagi saya dan saudara yang ingin membangun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, tentu saja juga harus menjalin persahabatan dengan Tuhan, harus terhubung dengan Allah sang sumber kebenaran yang akan mengalirkan kebenaran ke dalam kehidupan kita, membuat kita mengalami kebenaran itu, menghidupi kebenaran itu, dan juga mengalirkan sukacita ke dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tetap sukacita melakukan kebenaran walaupun orang-orang di sekitar kita seringkali mengejek kita, seringkali menjahati kita karena kita hidup benar, tetapi kita bisa tetap sukacita karena kita tetap terhubung kepada Tuhan sang sumber kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup sebagai sahabat Allah, maka saya dan saudara adalah orang yang punya posisi spesial di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena Tuhan berkenan memberitahukan rencananya kepada kita. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan memberitahukan rencananya kepada Nuh. Rencana Tuhan bagi dunia dan juga orang-orang yang menolak Tuhan, dan rencana Tuhan bagi Nuh dan keluarganya yang tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia, Allah, akan mengakhiri hidup segala makhluk termasuk manusia. Allah akan memusnahkan manusia bersama-sama dengan bumi. Saudara, ini tentu keputusan dan juga satu berita penghukuman yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, dan mungkin juga sempat membuat Nuh merasa takut karena Nuh dan keluarganya merupakan bagian dari bumi yang akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi kita melihat kemudian bahwa Tuhan memberikan kabar yang baik kepada Nuh, bahwa Tuhan memberikan solusi, Tuhan punya solusi, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan punya jalan keselamatan bagi Nuh yang beriman kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Nuh agar membuat sebuah bahtera yang nantinya akan ditempati oleh Nuh bersama dengan keluarganya, beserta dengan hewan dan juga binatang-binatang yang ikut dibawa naik ke dalam bahtera itu, agar mereka terhindar atau selamat dari penghukuman Allah ke atas dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 Tuhan Yesus berkata bahwa saya dan saudara yang percaya kepadanya tidak lagi disebut hamba. Saya dan saudara yang percaya kepadanya disebutnya sebagai sahabat. Mengapa? Karena hamba tidak mengetahui apa rencana-rencana tuannya. Tuannya tidak akan memberitahukan rencana-rencananya kepada hamba. Tetapi kepada kita sebagai sahabat, Tuhan memberitahukan rencana-rencananya. Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya memberitahukan kepada kita kebenaran, tetapi juga apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menolak Tuhan, dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita sebagai sahabat Allah, selama masih ada waktu, kita juga harus punya kepedulian kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mengajak mereka, kita memberitahu mereka jalan yang bisa menyelamatkan mereka. Ya, selama masih ada waktu, kita memberitahukan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya ketika nanti datang penghukuman kekal, mereka juga akan masuk dan mengikuti jalan keselamatan, diselamatkan oleh Yesus Kristus yang sudah mengerjakan karya keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai sahabat Allah juga berarti kita hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Hidup yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memang sudah memberikan jalan keselamatan kepada Nuh dan keluarganya. Tetapi Tuhan juga memberikan satu perintah untuk dilakukan oleh Nuh. Nuh harus membuat bahtera dari kayu gofir. Nuh harus membuat bahtera sesuai dengan ukuran dan juga detail yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Nuh
harus membawa masuk binatang-binatang dan juga hewan-hewan sepasang demi sepasang ketika bahtera itu telah selesai dibuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja ketika kita melihat perintah dari Tuhan ini kepada Nuh, ini bukan satu perintah yang mudah untuk dilakukan oleh Nuh. Apalagi pembuatan bahtera ini membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tetapi firman Tuhan katakan, Nuh melakukannya tepat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Bukan berarti kita bisa hidup semau kita. Hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah hidup yang penuh syukur. Dan dengan syukur juga kita mau hidup di dalam rencana Tuhan, dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan agar kita boleh tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di bagian akhir, yaitu setelah Nuh menyelesaikan pekerjaan bahtera tersebut, dia harus membawa sepasang demi sepasang hewan juga binatang masuk ke dalam bahtera tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan juga peduli dan senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Tuhan memikirkan kehidupan Nuh bersama dengan keluarganya di masa yang akan datang setelah air bah surut. Itu saja untuk kelangsungan hidup dan juga keseimbangan di alam ini, sehingga binatang-binatang itu harus ikut diselamatkan. Karena kita menyadari bahwa kalau saja ayam tidak ikut dibawa masuk ke dalam bahtera, mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati ayam goreng. Kemudian kalau sapi tidak ikut dibawa masuk ke dalam bahtera tersebut, mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati rendang dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, sebagai sahabat-sahabat Allah, kita jangan pernah khawatir akan hidup ini, akan apa yang akan kita makan dan akan apa yang akan kita pakai, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa memelihara kita, karena burung di udara saja diberi makan oleh Tuhan, bunga di padang saja didandani oleh Tuhan, sedemikian rupa apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena Allah yang Maha Tinggi mau menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Biarlah kita tetap menjaga persahabatan dengan Tuhan dan tetap terhubung kepada Tuhan, supaya kita tidak ditarik oleh dunia ini untuk ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Kita bisa tetap terhubung kepada Tuhan, hidup sebagai sahabat Allah, supaya kita tetap memperhatikan perintah-perintah yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai anak-anaknya. Kita tetap hidup sebagai sahabat Allah, supaya kita punya kepedulian. Kita yang sudah tahu akan rencana Allah akan bumi ini, kita juga membawa orang-orang untuk datang kepada jalan keselamatan. Kita juga sebagai sahabat Allah jangan khawatir akan hidup ini, akan apa yang kita makan, akan apa yang kita pakai, karena Tuhan sahabat kita akan selalu memelihara kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini boleh tinggal, menetap, dan berbuah di dalam hidup kami, supaya kami menjadi sahabat-sahabat-Mu yang baik, sahabat-sahabat-Mu yang memperkenankan hati Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan adanya kasih dan cinta, kita dapat membuat perbedaan dalam dunia ini. Ni和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶着拥抱，我们的爱让世界不一样。
你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶着拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，一生先爱我们，随你我不一样，我们一路上找我祝福的方向。我们爱，一生先爱我们，心再强硬也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方真是天堂。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶着拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，一生先爱我们，随你我不一样，我们一路上走祝福的方向。我们爱，一生先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，一生先爱我们，随你我不一样，我们一路上找我祝福的方向。我们爱，一生先爱我们，心再强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。